Selamat pagi 12 IPS. Pada bagian ini, Ibu akan menjelaskan lanjut tentang ukuran pemusatan yang disajikan dalam bentuk histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Histogram digambarkan dalam bentuk diagram batang yang sisi-sisi batangnya berimpit seperti pada gambar berikut. Nah, ini merupakan histogram. Ya. Mengapa dikatakan histogram? Karena itu bentuk diagramnya. Ini diagramnya itu berbentuk batang yang sisi-sisinya berhimpit. Ini berhimpit ya, sini berhimpit. Berhimpit ya. Tidak pisah-pisah, dia punya batangnya tidak terpisah. Tapi semuanya batangnya itu berhimpit. Ukuran pemusatan atau median dan modus dapat juga ditentukan dengan menggunakan histogram. Oke, kita akan lihat ya contoh bagaimana kita menentukan nilai median dan modus dari sebuah histogram. Nah, data dari 65 orang, contoh data dari 65 orang berdasarkan kelompok umur disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok sebagai berikut ini. Oke ya. Nah, tabel ini dapat juga disajikan dalam bentuk histogram. Nah, disajikan dalam bentuk histogram. Ya. Nah, ketika disajikan dalam bentuk histogram, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini bentuk histogram dari tabel tersebut. Ya. Oke. Nah, dengan menggunakan histogram, tentukanlah, ini pertanyaannya, dengan menggunakan histogram tentukanlah mean atau rataan, median, dan modus. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian. Yang pertama, kita akan menentukan mean atau rataan. Ya. Dari histogram ini kita akan menentukan mean atau rataan. Ya, kalian harus baru tahu atau mengingat lagi bahwa rumus dari rataan atau mean adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K, bagi sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. Ya, tinggal kita punya rumusnya ini, kita buat FI kali XI. Ya, FI kali XI, dia punya frekuensinya 1. XI-nya ini adalah titik tengah. Jadi kalau seandainya yang pertama ini datanya itu 0 sampai dengan 4, berarti titik tengahnya berapa? Ya, kita punya 0, 1, 2, 3, 4. Otomatis titik tengahnya adalah 2. Kemudian kalau kita punya datanya dari 5 sampai 9, 5, 6, 7, 8, 9, berarti tengahnya 7. Oke, dan selanjutnya 10 sampai 15 dan oke. Jadi sehingga kita dapat menentukan dia punya sigmanya, yaitu dengan cara 1, dia punya frekuensinya F ini ya, 1 kali 2 ya, di tengahnya ini tambah 3 kali 7, ini 3 kali 7, kemudian 9 ini di titik tengahnya nilai 12 ya. Oke, kali 12. Bisa tahu ya titik tengahnya dari mana ya.
Kemudian 12 ini 7 kali 17. 20 di sini 20 ya. Ini 20. Ya, itu 20. 20 ini 20 kali 22, di tengahnya 20 sampai 24 itu adalah 22. Kemudian 16 ya, 16 kali 27 ya, di sini 16. Berarti di sini di tengahnya 27. Kemudian 4 kali 32. Frekuensinya 4. Di tengahnya adalah 32. Ya. Jadi dikalikan ya, baru kemudian dijumlahkan. Nah, setelah kita kalikan, kemudian dibagi dengan sigma dari Fi. Kita jumlah semuanya frekuensi. 1 tambah 3. Nah, itu frekuensinya kan sudah ada tuh ya. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 12 tambah 20 tambah 16 tambah 4. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita kali. Yang bagian atas pembilang kita kali semuanya lalu dijumlahkan, maka hasilnya dapat, maka X bar sama dengan 1335 bagi dengan jumlah sigma dari Fi atau frekuensi adalah 65. Kemudian sama dengan X bar sama dengan 1335 bagi 65 dapatnya 20,54. Oke. Jadi demikian X bar sama dengan 20,54. Oke, bisa paham ya? Kita lanjut untuk median. Nah, untuk median itu kita harus bisa menentukan kelas mediannya dulu. Bagaimana kita cara menentukan kelas median? Dengan cara kita membagi dua data. Ya, jadi kita punya datanya semuanya itu ada berjumlah 65 sesuai dengan soal ya. Semuanya jumlah frekuensi itu kan 65 berarti 65. Mengapa 65? Karena 1 tambah 3 tambah 9 tambah 12 tambah 20 tambah 16 tambah 4 sama dengan 65. Bagi dengan 2. Maka dapatnya 32,5. 32,5. Nah, dia punya kelas mediannya itu berada pada frekuensi kumulatif yang mendekati 32,5. Sehingga kalian lihat lagi dia punya frekuensi kumulatifnya pada soal itu. Nah, ini ya. Frekuensi kumulatif ini ya. Sehingga di sini yang mendekati 32,5 adalah ini, kalau 25 masih tidak mendekati. Nah, di sini 45 yang mendekati adalah 45. Sehingga kelas mediannya adalah 20 sampai dengan 24 dengan frekuensi 20 dengan frekuensi kumulatifnya 45. Yaitu merupakan kelas mediannya. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi dia punya frekuensi kumulatifnya ini ya. Kelas mediannya ini ya, bukan frekuensi. Ya, dengan frekuensinya adalah 20. Oke, ini kalau diperbesar seperti ini ya. P ini adalah tepi bawah kelas median. T ini adalah titik tengah dari kelas median. Dan Q ini adalah tepi bawah dari tepi atas dari kelas median. Kita lihat nih ya. Nah, kelas median itu sama dengan persegi panjang ini, P, Q, R, S. Nah, P itu adalah tepi bawah kelas median, PQ itu adalah sama dengan RS, itu adalah interval kelas. Nah, maka kita perhatikan histogramnya di atas lebih jelas. Setiap luas persegi panjang sebanding dengan frekuensi. Ya.
T membagi 2 sama banyak frekuensi kelompok dinilai tersebut, yaitu ya ini ya, luas setiap persegi panjang sebanding dengan frekuensi. Jadi frekuensinya sebanding dengan luas persegi panjang, sehingga jadi 1 tambah 3 tambah 9 tambah 12 ini frekuensi ya. Oke, ditambah 7,5 itu sebelum ini dari sini sebelum ini itu kan frekuensinya 1 3 tambah 9 tambah 12 tambah 7,5 di sini 7,5 ya, di sini 7,5 di sini. Sedangkan 12,5 ini di sini 12,5 tambah frekuensi selanjutnya berarti 16, 4. Nah, ketika kita jumlahkan itu dia sama saja, dapat 32,5. Di sini 32,5, di sini 32,5. Oke, maka medianya terletak pada titik T. Di T ini. Nih, medianya terletak pada titik T. Nah, sehingga ME sama dengan P tambah PT sama dengan 19,5. Ini P ini tepi bawah kelas media itu 19,5 tambah 7,5 per 20 kali ini adalah terpal sama dengan 19,5 tambah 0,375. 0,375 didapat dari ini pembagian ini 7,5 bagi 20 kali dengan 5 adalah intervalnya, interval kelas, sehingga sama dengan 19,5 tambah ini ketika dikalikan dapat 1,88 dijumlahkan sama dengan 21,38. Jadi medianya adalah 21,38. Jadi bisa ya. Jadi bisa mengerti ya. Oke, untuk media. Yang terakhir kita akan menentukan nilai modus. Nah, modus ini adalah data yang memiliki frekuensi atau data yang sering muncul ya. Nah, untuk histogram kita mau menentukan nilai modus, kita harus menentukan kelas modusnya dulu. Nah, untuk menentukan kelas modus itu dilihat dari frekuensi yang terbesar. Nah, di antara kelas yang ada pada histogram ini kan kelas yang pertama 0 sampai 4 frekuensinya 1, 5 sampai 9 frekuensinya 3, seterusnya. Nah, di antara ini diagram batang yang dalamnya menggambarkan kelas-kelas ini, kita akan lihat frekuensi yang terbesarnya itu di mana. Nah, frekuensi terbesar itu adalah 20. Oke, dia punya diagramnya ini ya. Nah, dari 20 sampai dengan 24 ya. Dia punya kelasnya itu 20 sampai 24, frekuensinya 20 itu yang terbesar. Nah, kita perbesar. Perbesar dia punya gambarnya itu ya seperti ini. Dia punya tepi bawah median, dia tepi bawah modus, ini modusnya, dan tepi atas modus. Kalian perhatikan, misalkan titik E berpotongan dengan AC dengan BD ya. AC berpotongan dengan BD, ini dia berpotongan ya, karena kita mau menentukan modusnya ini. Modusnya terletak di sini ya. Hingga FG itu sama saja dengan I panjang kelas ya. Panjang kelas atau interval kelas itu adalah 5. Nah, kemudian tepi bawah kelas modus atau LM itu adalah 19,5. Karena kelas modusnya itu kan 20 sampai 24. Sehingga tepi bawahnya adalah 19,5. Ya, tepi bawah modus.
Nah, kemudian tepi atas kelas modus adalah 24,5. Nah, kalau di sini berarti tambah 0,5 dapatnya 24,5. L1 sama dengan AB, itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti frekuensi 20 dikurangi dengan 12. Ya, frekuensi sebelum kelas modus adalah 12, sehingga 20 kurang 12 hasilnya 8. L2 berarti 20 kurang 16, karena kelas sesudahnya itu adalah 16. Ini kelas sesudahnya nih ya. Ini sesudah. Ini sesudah ya. 4. Maka modus sama dengan LM tambah LM tambah LM tambah FE. EG itu adalah I kurang FE. Ya, I itu adalah interval ya, atau panjang kelas. Oke, perhatikan segitiga ABE dengan segitiga CDE. Maka kita melakukan perbandingan AB berbanding FE sama dengan C berbanding EG. AB itu nilainya 8 bagi FE sama dengan 4. CD itu kan 4 berbanding EG itu sama dengan 5 kurang FE, karena intervalnya itu adalah 5 kurang FE ya, sehingga 8 per FE sama dengan 4 per 5 kurang FE sama, sehingga jadinya 8, ini kali silang nih ya. Oke, sehingga 8 kali 5 kurang FE sama dengan 4 kali FE. Nah, kita kali 8 kali 5 40, 8 kali FE ini mesti 8 ya, FE. Sehingga di sini 8 ya, 8. Ini 8. 8 ya. 8 FE, hingga dijumlahkan dapat 12. Nah, maka FE sama dengan 40 bagi 12. 40 bagi 12 itu sama dengan 3,3. Sama dengan 3,3 ya. 3,3. Sehingga di sini 3,3. Jadinya 22,8. Oke, nanti kalian koreksi saja ya. Di kalian punya catatan itu bukan 22,5 tapi 22,8. Jadi nilai modus itu adalah 22,8. Sekian penjelasan Ibu tentang menentukan nilai min, median, dan modus pada sebuah histogram ya. Nah, pada pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang penyebaran data. Nah, untuk rangkuman ini nanti kalian catat saja ya, karena materinya kan sudah Ibu upload, jadi kalian tinggal lihat. Nah, jadi bisa di print, lalu yang tidak bisa print dicatat ya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya.